Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang instrumentasi diagnostik. Anggota kelompok saya ada M. Fahmi Hairul Umam, Mega Puspita Ningsih, saya sendiri Mawaddah, dan Mar'atus Sholihah. Pokok bahasannya ada instrumentasi diagnostik, CT scan, MRI, PET. Instrumentasi diagnostik. Instrumentasi diagnostik adalah salah satu jenis instrumentasi medis selain dari instrumentasi radioterapi dan kedokteran nuklir. Instrumentasi diagnostik merupakan sistem pencitraan yang merupakan pengaplikasian diagnostik dengan sinar X, radiasi gamma dari sumber tertutup, radiasi ultrasound, radiasi frekuensi radio, dan resonansi magnetik. Instrumentasi diagnostik dibutuhkan untuk memeriksa kelainan struktural atau disfungsi di dalam tubuh manusia dengan beberapa sistem instrumentasi diagnostik seperti CT scan, MRI, PET, USG, dan lain-lain. Peran seorang fisikawan medis dalam pencitraan diagnostik mencangkup instalasi, pengujian, kontrol kualitas, operasional, dan prosedur untuk membantu mengembangkan teknik pencitraan yang lebih baik yang dapat digunakan untuk diagnosis penyakit pada pasien. CT scan. CT scan merupakan alat diagnostik dengan teknik radiografi yang menghasilkan gambar potongan tubuh secara melintang berdasarkan penyerapan sinar X pada irisan tubuh yang ditampilkan pada layar monitor TV hitam putih. Komputer tomografi adalah suatu proses yang menggunakan digital processing untuk menghasilkan suatu gambaran internal 3 dimensi suatu objek dari suatu rangkaian sinar X yang menghasilkan gambar 2 dimensi. Untuk bagian tubuh yang sukar digambarkan seperti isi perut dan bagian lainnya, terkadang dimasukkan material seperti barium atau intravenous iodinate kontras ke dalam tubuh pasien guna untuk mempermudah proses scanning. CT scan digunakan untuk mendiagnose permasalahan kelainan seperti adanya gumpalan darah dalam paru-paru, pendarahan dalam otak, batu ginjal, inflamed appendix, kanker otak, tulak reta, dan lain-lain. Prinsip kerja CT scan. Prinsip dasar CT scan adalah memanfaatkan intensitas radiasi terusan yang setelah melewati suatu objek untuk membentuk suatu gambar atau citra. CT scan menggunakan penyinaran khusus. Citra atau gambar CT scan dapat menampilkan informasi tampang lintang objek yang diinspeksi sehingga dapat memberikan sebaran kerapatan struktur internal objek sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Proses scanning tidak menimbulkan rasa sakit pada pasien. Cara kerja CT scan. CT scan dihubungkan dengan komputer yang berfungsi untuk memproses hasil scan untuk mendapat hasil gambaran penampang lintang dari badan pasien. Kemudian pasien dibaringkan pada meja yang secara perlahan akan dipindahkan ke dalam cincin CT scan. Scanner akan berputar mengelilingi pasien pada saat pengambilan sinar ronsen. Waktu yang dibutuhkan untuk proses scanning sampai selesai sekitar 45 menit sampai 1 jam tergantung pada jenis CT scan yang digunakan. Berkas radiasi yang melalui suatu materi akan mengalami pengurangan intensitas secara eksponensial terhadap tebal bahan yang dilaluinya. Pengurangan intensitas yang terjadi disebabkan oleh proses interaksi radiasi-radiasi dalam bentuk hamburan dan serapan yang probabilitas terjadinya ditentukan oleh jenis bahan dan energi radiasi yang dipancarkan. Menggunakan tabung sinar X sebagai sumber radiasi. Intensitas sinar X yang diterima oleh detektor akan berubah sesuai dengan kepadatan tubuh pasien sebagai objek. Detektor akan merubah berkas sinar X yang diterima menjadi arus listrik dan kemudian diubah oleh integrator menjadi tegangan listrik analog. Tabung sinar X tersebut diputar dan sinarnya diproyeksikan dalam berbagai posisi. Besar tegangan listrik yang diterima diubah menjadi besaran digital oleh analog to digital converter atau ADC yang kemudian dicatat oleh komputer. Selanjutnya diolah dengan menggunakan image processor dan akhirnya dibentuk gambar yang ditampilkan ke layar monitor TV.
Gambar yang dihasilkan dapat dibuat dalam film dengan multi-imager atau laser imager. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan di samping. Komponen sistem CT scan. Meja pasien. Meja pasien memiliki fungsi tempat pasien diposisikan untuk dilakukan pemeriksaan yang terletak di pertengahan gantry secara horizontal. Meja ini bisa digerakkan maju, mundur, naik, dan turun. Gantry. Gantry adalah bagian pada scanner yang bergerak 360 derajat putaran yang memiliki fungsi untuk pengambilan data. Kecepatan putaran dari gantry sebesar 5 putaran per detik atau waktu rotasi 0,20 detik. Dalam gantry terdapat komponen utama CT scan yaitu tabung sinar X, detektor, dan kolimator. Konsol pengendali. Konsol pengendali adalah unit pengendali atau control unit untuk melakukan seluruh prosedur pemeriksaan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Konsol pengendali terdiri dari mouse, papan ketik, monitor, dan intercom. Untuk lebih efisien pemeriksaan ditambahkan konsol kedua yaitu workstation atau stasiun pekerjaan yang dapat melakukan fungsi yang sama secara bersamaan. Komponen-komponen yang ada dalam gantry. Tabung sinar X. Tabung sinar X berfungsi sebagai pembangkit sinar X dengan sifat yaitu bekerja pada tegangan tinggi dan tahan terhadap guncangan. Tabung sinar X pada CT scan memiliki daya yang lebih besar daripada tabung yang digunakan pada radiografi atau fluoroskopi, yaitu kira-kira 5-7 MJ. Detektor dan data acquisition system. Detektor berfungsi untuk mendeteksi sinar X yang telah menembus objek dengan cara mengubah intensitas berkas sinar X yang mengenainya menjadi sinyal-sinyal elektronik. Kemudian menguatkan sinyal-sinyal elektronik dan mengubah sinyal-sinyal tersebut ke dalam bentuk data digital. Kolimator. Umumnya CT scan memiliki dua komulator, yaitu kolimator pertama pada tabung sinar X berfungsi sebagai pembatas luas penyinaran dan mengurangi bayangan penumbra. Kolimator kedua yaitu pada detektor yang memiliki fungsi untuk mengarahkan radiasi pada detektor. Seperti pada gambar di bawah, pasien akan diletakkan pada meja pasien. Setelah itu, gantry pada komponen utama CT scan akan bekerja untuk memperoleh data. Data yang didapatkan akan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar atau citra yang dapat dianalisis oleh dokter. Kekurangan dan kelebihan CT scan. Kelebihan CT scan, gambar yang dihasilkan memiliki resolusi yang baik dan akurat, tidak invasif atau tindakan non-bedah, waktu perekaman cepat. Gambar yang direkonstruksi dapat dimanipulasi dengan komputer sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kekurangan CT scan, paparan radiasi akibat sinar X yang digunakan yaitu sekitar 4% dari radiasi sinar X saat melakukan foto ronsen. Jadi ibu hamil wajib memberitahu kondisi kehamilannya sebelum pemeriksaan. Munculnya artefak atau gambaran yang seharusnya tidak ada tapi terekam. Hal ini biasanya timbul karena pasien bergerak selama perekaman. Pasien menggunakan tambal gigi amalgam atau sendi palsu dari logam atau kondisi jaringan tubuh tertentu. Dan reaksi alergi pada zat kontras yang digunakan untuk membantu tampilan gambar. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah teknik diagnostik yang memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio dalam menghasilkan gambar rinci jaringan lunak tubuh dan tulang. MRI membuat pencitraan tulang dengan menggunakan medan magnet yang terbentuk di sekitar tubuh merangsang atom hidrogen. Setelah atom kembali pada tingkat rangsang normal, mereka memancarkan energi yang terdeteksi pada scanner. MRI memiliki kemampuan membuat gambaran potongan koronal, sagital, aksial, dan oblik tanpa banyak manipulasi tubuh pasien. Prinsip kerja MRI. Secara ringkas, proses terbentuknya gambar atau citra suatu MRI adalah ketika tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat. Inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet.
Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah, atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Alat MRI berupa suatu tabung berbentuk bulat dari magnet yang besar. Komponen sistem MRI. Sistem magnet. Sistem magnet berfungsi sebagai bentuk medan magnet. Kedua, sistem pencitraan. Sistem pencitraan berfungsi membentuk citra yang terdiri dari 3 buah kumparan koil. Sistem frekuensi radio. Sistem frekuensi radio berfungsi untuk membangkitkan dan memberikan radio frekuensi serta mendeteksi sinyal. Sistem komputer. Sistem komputer berfungsi membangkitkan pulse sequence, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Cetakan citra. Sistem pencetakan citra berfungsi sebagai mencetak gambar pada film ronsen atau untuk menyimpan citra. Ada 3 macam magnet dalam komponen sistem MRI, yaitu magnet tetap, magnet resistif, dan magnet superkonduktif. Magnet yang dihasilkan oleh sistem magnet MRI adalah medan magnet statis. Sebagian besar inti dari MRI adalah magnet karena sistem kerjanya yang menghasilkan medan magnet sebagai sistem pencitraannya. Ada 2 macam perlindungan yang sangat penting pada MRI. MRI dipengaruhi oleh noise radio. Gelombang elektromagnet yang digunakan MRI mempunyai frekuensi yang sama dengan siaran radio. Jika sistem MRI yang dipasang tanpa pelindung, maka akan terpengaruh noise radio serta mempengaruhi mutu gambar yang dihasilkan. Untuk menjamin mutu gambar, seluruh sistem ruang MRI harus diberi pelindung. 2. MRI dipengaruhi bahan magnet atau pengaruh luar terhadap sistem MRI. Jika ada suatu benda dari bahan magnet di sekeliling MRI, akan mengganggu uniformity dari medan magnet yang menyebabkan mutu gambar menjadi rendah. Pelindung magnet tidak diperlukan karena kasus ini tergantung pada kondisi sekeliling. Keunggulan MRI. 1. MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang, serta muskuloskeletal. 2. Mampu memberi gambaran detail anatomi. 3. Mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. 4. Mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien. 5. MRI tidak menggunakan radiasi pengion. PET, Positron Emission Tomography. PET adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra yang diperoleh adalah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. CT scan dan MRI hanya mampu mendeteksi kanker terbatas pada aspek anatomi tubuh, sedangkan mekanisme kerja organ tubuh yang disebut metabolisme tubuh tidak dapat dipantau oleh CT scan atau MRI. PET scan dapat mendeteksi aspek anatomi dan metabolik. PET scan deteksi dimanapun dan kemanapun kanker merambat. Bahan PET mampu mendeteksi semua aspek penting pada kanker. Prinsip kerja PET. Prinsip kerja PET adalah menggunakan positron dengan karakteristik fisik tertentu sebagai basis untuk deteksi resolusi tinggi dan gambaran rekonstruksi yang lebih baik. Gambaran yang dihasilkan dari PET dihasilkan melalui berbagai reaksi radionuklir yang nantinya akan diterima oleh detektor, kemudian dikalkulasi secara matematis sehingga akhirnya didapat gambaran PET scanning. Tracer yang digunakan pada PET akan melepaskan positron dari inti atom saat mereka pecah. Positron yang terlepas akan berinteraksi dengan atom di dekatnya.
menghasilkan eksitasi dan ionisasi yang menurunkan kecepatan positron. Selama melambat, positron bertemu dengan elektron di medium sekitarnya. Pertemuan positron dan elektron ini menyebabkan positron dan elektron saling meniadakan karena sifatnya yang antipartikel. Pertemuan kedua massa ini menghasilkan energi foton. Selama proses PET, dilakukan dua macam scanning, yaitu emission scan yang merefleksikan emisi foton dari dalam tubuh setelah injeksi tracer, dan ancillary transmission atau attenuation scan yang terlihat seperti CT scan resolusi rendah yang digunakan untuk mencocokkan absorpsi foton oleh organ. Komponen pada sistem PET. Detektor PET terdiri dari sebuah array dari ribuan kilau kristal dan ratusan tabung fotomultiplier diatur dalam pola melingkar di sekitar pasien. Kilau kristal mengkonversi radiasi gamma ke dalam cahaya yang dideteksi dan diperkuat oleh PMTS. Kamera PET memiliki kejernihan citra yang lebih baik dibandingkan kamera gamma yang secara umum digunakan pada kedokteran nuklir. Hal ini dikarenakan pendeteksiannya didasarkan pada coincidence detection. Ketika positron dilepaskan dari fluor 18, partikel ini akan segera bergabung dengan elektron dan terjadilah anihilasi. Dari anihilasi ini dihasilkan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi sebesar 511 volt dengan arah berlawanan 180 derajat. Adanya dua buah proton yang dilepaskan secara bersamaan ini memungkinkannya dilakukan coincidence detection. Pada coincidence detection ini, sinyal yang ditangkap oleh detektor akan diolah jika dua buah sinyal diperoleh secara bersamaan. Jika hanya satu buah sinyal yang ditangkap, maka sinyal tersebut dianggap sebagai pengotor. Oleh karenanya, hampir seluruh sinyal pengotor dapat dieliminasi dengan cara ini. Kelebihan dan kekurangan PET. PET memiliki kelebihan dapat memberikan gambaran fisiologis dan proses patofisiologis, metabolisme seluler, perfusi jaringan, dan sintesis DNA maupun protein. Di bidang onkologi endokrin, PET dapat memberikan gambaran sintesis lokal, uptake, penyimpanan, dan reseptor dari berbagai hormon. PET dapat menilai status fungsional perioperatif staging, evaluasi diagnostik lesi yang dicurigai ganas, mengidentifikasi metastatis atau tumor recurrent, serta dapat memberikan gambaran prognosis dan sebagai alat memilih dan mengevaluasi terapi. PET scan memberikan resolusi yang lebih baik daripada single photon emission CT. Lama PET scan relatif singkat. PET mampu memberikan penilaian kuantitatif besarnya aktivitas radioaktif di berbagai jaringan dari waktu ke waktu. Biaya dan keterbatasan ketersediaan teknologi merupakan kekurangan utama PET. Selain itu, PET membutuhkan produksi radioisotop. Resolusi spatial teoritis PET scan lebih rendah buruk dibandingkan dengan CT ataupun MRI.